Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال الله تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat undangan Allah, alhamdulillah atas kudrah dan iradahnya, hari ini Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa melangkahkan kaki ini untuk taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah ini adalah merupakan bagian dari salah satu sebagai pemberat timbangan kebaikan nanti di yaumul hisab. Oleh karena itu, mari kita terus menggunakan kesempatan atau kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman tersebut, dengan cara terus melatih menunaikan perintah Allah dan Rasulnya, dengan terus melatih menjauhi larangan Allah dan Rasulnya, sehingga saat menghadap Allah nanti kita termasuk orang-orang yang al-muttaqun, sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Hadirin sidang Jumat undangan Allah, Allah menciptakan siang, menciptakan malam, kemarau, hujan, dan berbagai lainnya yang ada di muka bumi ini. Itu semua adalah merupakan kekuasaan dan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala demi keberlangsungan seluruh makhluknya, termasuk kita sebagai manusia. Tapi tentu beda kita sebagai manusia dengan makhluk yang lainnya. Allah hidupkan kita adalah untuk hidup kembali, sementara makhluk yang lain Allah hidupkan untuk dimatikan. Karena manusia pasti akan menempati dua tempat kehidupan, yaitu darud dunya dan darul akhirah, sebagaimana firman Allah, wa qalu rabbana amattana snataini wa ahyaitana snataini. Ya Rabb kami ini akan mengalami dua masa kematian dan dua masa kehidupan. Nah, dua masa kehidupan adalah yang pertama ad-darud dunya, sekarang yang sedang kita lalui, dan satu lagi adalah darul akhirah, yang dimana seluruh manusia pasti akan mengalami darul akhirah tersebut. Maka oleh karena itu, hadirin sidang Jumat undangan Allah, kita sebagai manusia meyakini dan mengimani
sebagai seorang mukmin meyakini dan mengimani bahwa hidup kita tidak hanya sekarang di kehidupan yang pertama, yaitu darud dunya. Maka oleh karena itu, darud dunya bukan tujuan akhir kita. Bagi mereka yang tentu tujuan akhirnya hanya darud dunya, maka bersiap-siaplah untuk mendapatkan duka cita nanti atau penyesalan nanti di kehidupan kedua. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'anul Karim, wa qalu rabbana law kanu muslimin, ya Rabb kami, kenapa dulu kami tidak mengimani, tidak meyakini dengan kehidupan kedua? Sehingga Allah mengingatkan, dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Biarkan mereka yang tidak meyakini dengan kehidupan kedua itu menikmati kesenangan, kelezatan, keindahan, kenyamanan, ketentraman di kehidupan pertama ini. Fasawfa ya'lamun, mereka akan mengetahui, mereka akan merasakan nanti di kehidupan kedua akibat dari tidak yakinnya dengan kehidupan kedua. Maka bagi mereka yang nanti di kehidupan kedua mendapatkan kebahagiaan dengan cara dijauhkan dari bahaya api neraka dan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala, maka merekalah hakikat yang mendapatkan kebahagiaan di kehidupan kedua. Maka oleh karena itu, hadirin sidang Jumat undangan Allah, kehidupan pertama ini bukan tujuan akhir dari segala-galanya. Bagi kita sebagai seorang mukmin, jadikan kehidupan dunia wasilah untuk kebahagiaan nanti di kehidupan kedua. Apapun yang Allah berikan kepada kita, potensi atau keahlian, nikmat yang Allah titipkan kepada kita, jadikan sebagai wasilah untuk kebahagiaan nanti di kehidupan kedua. Artinya jangan sampai segala sesuatu yang Allah titipkan kepada kita menjadi duka cita bagi kita nanti di kehidupan kedua, atau juga menyebabkan kita lalai untuk mempersiapkan diri kita demi kebahagiaan nanti di kehidupan kedua. Sehingga Allah mengingatkan kepada kita, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis shalah. Mereka yang tentu Allah berikan keahlian, walaupun kalimatnya tijarah dan bai', tapi maksudnya adalah tentu keahlian atau fasilitas kenikmatan yang Allah berikan kepadanya di kehidupan pertama ini, la tulhihim, tidak melalaikannya. Untuk apa? Untuk zikrullah, taat kepada Allah, mempersiapkan dirinya dengan segala potensi yang Allah berikan kepadanya. Kenapa? Karena yakhafuna yauma tataqallabu fihil qulubu wal absar. Mereka yakin dengan kehidupan kedua. Berarti mafhum mukhalafahnya, bagi mereka yang tidak yakin dengan kehidupan kedua, segala sesuatu yang dia miliki, baik ilmu, tenaga, harta atau juga jabatan dan sebagainya, dia akan berusaha untuk mempertahankannya demi kebahagiaan di kehidupan pertama ini dengan abai dengan kehidupan kedua. Hadirin sidang Jumat undangan Allah, bagi mereka yang yakin dengan kehidupan kedua, maka mereka akan berusaha terus mendapatkan kenikmatan yang tentu kenikmatan tersebut menyebabkan dirinya kekal. Artinya kenikmatan tersebut didapat nanti di kehidupan kedua. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mempersiapkan bagi manusia baik kehidupan pertama ataupun kehidupan kedua. Tapi kita iman, kita yakin sebagai seorang mukmin bahwa Allah di kehidupan pertama ini akan memperhatikan seluruh makhluknya. Artinya Allah akan memberikan rahmatnya bagi seluruh makhluk, baik yang taat, baik yang yakin ataupun tidak yakin dengan kehidupan kedua. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, innallaha indahu mi'atu rahmatin. Allah itu memiliki 100 rahmat. Dari 100 rahmat itu, rahmatan fid dunya, Allah akan berikan satu saja rahmat di dunia, dan itu tidak hanya kita sebagai manusia dan juga sebagai manusia yang yakin dengan kehidupan kedua, tapi ternyata lisairil makhluqat, seluruh makhluk Allah di kehidupan pertama ini akan menikmati rahmat Allah yang 100
satu ini. Tapi ternyata tis'una rahmatan fil akhirah lil mu'minin, dan 99 rahmat Allah itu Allah akan berikan nanti di kehidupan kedua bagi mereka yang mau mengikuti isyarat Allah dan Rasulnya, bagi mereka yang berusaha menjauhi larangan Allah dan Rasulnya. Maka oleh karena itu pantas Rasulullah mengingatkan kepada kita, inna syarran nas akhadha rahmatan fid dunya wa adhaba rahmatan fil akhirah. Sejelek-jelek manusia adalah mereka berusaha untuk fokus hanya mempertahankan kebahagiaan sesaat saja, dan abai wa adhaba rahmatan fil akhirah, abai untuk mempersiapkan dirinya di kehidupan kedua. Karena tadi satu rahmat yang Allah berikan di dunia dan itu untuk seluruh makhluk, satu saja pasti kita tidak akan menikmati rahmat Allah semuanya. Kenapa? Karena rahmat atau nikmat Allah di muka luar biasa, dengan isyarat wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalimat lain, andai lautan menjadi tinta atau juga pohonan yang di muka bumi menjadi penanya, maka manafidat, tidak akan cukup untuk menuliskan rahmat Allah yang satu ini. Maka pantas Rasulullah mengingatkan kepada kita, inna syarran nas akhadha rahmatan fid dunya wa adhaba rahmatan fil akhirah. Tenaga, harta, ilmu, jabatan, kesehatan, kekuatan yang ada di muka, yang dia dapatkan di kehidupan pertama ini, dia hanya fokus untuk kebahagiaan sesaat saja tanpa menggunakannya untuk kebahagiaan nanti di kehidupan kedua. Maka Allah mengingatkan kepada kita, qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqau, bahwa kebahagiaan dunia ini sekarang ini adalah qalilun, sangat singkat, sangat sedikit, pasti berakhir. Wal akhiratu khairul liman ittaqa, maka tentu akhirat ini adalah lebih baik bagi orang-orang yang berartinya segala fasilitas yang Allah berikan kepada kita jadikan wasilah untuk kebahagiaan nanti di kehidupan kedua. Oleh karena itu hadirin sidang Jumat undangan Allah, bukan berarti kita abai, bukan berarti kita malas untuk mendapatkan kebahagiaan atau harta di muka bumi, bukan itu maksudnya. Tapi tentu kita semangat untuk mendapatkan kebahagiaan dunia demi kebahagiaan nanti di kehidupan kedua. Dengan harta kita gunakan untuk taat kepada Allah, dengan ilmu kita gunakan untuk taat kepada Allah, dengan sehat kita berusaha untuk memilih makanan, memilih minuman yang menurut ilmu kita menyehatkan dan menguatkan, semata-mata untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya kita nikmati sekarang dan abai terhadap aturan Allah dan Rasulnya. Hadirin sidang Jumat undangan Allah, dalam mengarungi kehidupan pertama ini tentu kita sebagai manusia tidak mampu 100% mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Mungkin saja pernah tergelincir melakukan maksiat kepada Allah, mungkin saja kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi yakini dan imani dengan dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan kepada Allah langsung atau melalui manusia, maka Allah akan menerima kesalahan kita selama mau memperbaiki dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyesal dan bertaubat kepadanya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Kita sebagai manusia tentu pernah melakukan maksiat, dosa atau salah, tapi tentu wa khairul khata'in at-tawwabun, mereka yang menyesal, mereka yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bersegera untuk bertaubat. Bahkan dalam kalimat lain Allah mengingatkan kepada kita, wa may yadlim au wa may ya'mal su'an au yadlim nafsah thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahima. Mereka yang tentu pernah melakukan salah, durhaka, dosa kepada Allah, apakah dosa yang langsung kepada Allah atau kepada manusia, dan itu adalah menyebabkan duka cita nanti di kehidupan kedua, tapi thumma yastaghfirillah, dia mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janji Allah yajidillaha ghafurur rahima, dia tentu akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kalimat lain Allah mengingatkan, hatta kita banyak dosa dan tentu tidak terlepas dari maksiat ataupun salah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu ketika kita mau kembali kepada Allah,
Allah akan mengampuni kesalahan yang pernah kita lakukan dengan kalimat innallaha. Kalimat sebelumnya la tayasu mir rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Kalian jangan berputus asa terhadap rahmat Allah. Kalau mungkin kalian pernah melakukan salah, dosa, maksiat, kesalahan yang kita lakukan baik langsung kepada Allah atau kepada Allah melalui manusia, maka innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah itu pasti akan mengampuni seluruh dosa yang telah kita lakukan. Tapi hadirin sidang Jumat undangan Allah, bukan berarti kita menyepelekan atau menganggap enteng terhadap dosa. Weda Allah Maha Pengampun, Allah Maha Rahman, Allah pasti mengampuni dosa yang pernah saya lakukan, sehingga mudah untuk melakukan dosa terhadap Allah baik langsung ataupun melalui makhluknya. Tidak seperti itu, karena karakter seorang muslim adalah sebagaimana dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW bersabda, innal mu'min yara dzunubahu ka'annahu qa'idan tahtal jabal yakhafu ay yaqa'a alaih. Seorang mukmin itu ketika dia mau melakukan dosa, maka seolah-olah ka'annahu qa'idan, dia duduk di bawah gunung yang sangat tinggi, yakhafu ay yaqa'a alaihi, gunung itu takut menimpa dirinya. Artinya dia akan berusaha sekuat tenaga menghindari maksiat, dia berusaha untuk menjauhi maksiat, walaupun Allah itu adalah Tawwabur Rahim. Tapi wa innal fajira yara dzunubahu kadzubabin ala anfihi. Seorang fajir itu adalah menganggap enteng. Perumpamaannya terhadap dosa itu adalah seperti seekor nyamuk atau lalat yang hinggap di hidungnya. Artinya dia menganggap enteng terhadap perbuatan dosa. Maka oleh karena itu hadirin sidang Jumat undangan Allah, walaupun Allah Tawwabur Rahim, maka sekuat tenaga kita berusaha untuk menghindari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Hadirin undangan Allah Subhanahu wa taala, dalam mengarungi kehidupan pertama ini, tentu fitrah kita sebagai manusia sangat mencintai harta. Siapapun orangnya tentu sangat mencintai harta. Sebagai seorang mukmin atau manusia yang yakin dengan kehidupan kedua ataupun manusia yang tidak yakin dengan kehidupan kedua, fitrah manusia itu adalah sangat mencintai harta. Sebagaimana isyarat Allah, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu sangat mencintai harta. Atau kalimat lain, zuyyina linnasi hubbu syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddati wal khairil musawwamah wal an'am wal harth, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Kalimat ini mengingatkan bahwa siapapun orangnya atau manusia itu pasti sangat mencintai harta. Tapi bedanya, mereka yang yakin dengan kehidupan kedua akan dibingkai dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Artinya cara mendapatkan, cara mengeluarkan harta itu dibingkai dengan agama Allah Subhanahu wa taala, karena dia yakin bahwa min aina tasabah wa fima anfaqah, akan dipinta pertanggungjawaban nanti di kehidupan kedua. Ketika dia iman, yakin bahwa min aina tasabah, dari mana, dengan cara apa dia mendapatkan harta itu akan dihisab, dan dikeluarkannya kemana akan dihisab, maka dia akan berusaha untuk cara mendapatkannya adalah sesuai dengan keinginan Allah, yaitu dengan cara halal, dan keluarkannya pun tentu sesuai dengan keinginan Allah di tempat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin sidang Jumat undangan Allah, harta yang telah Allah berikan pasti akan dipinta pertanggungjawabannya nanti di kehidupan kedua. Sebagaimana dalam sebuah keterangan, Daud memohon kepada Allah agar terhindar dari harta yang tentu menyebabkan syab'an ba'da mautili,
mereka tentu kenyang dengan harta yang terus berusaha aku dapatkan dan dinikmati oleh generasi setelah aku wafat, tapi tentu wahisabuhu li, dan hisabnya bagiku. Artinya jangan sampai tentu harta ini menyebabkan duka cita nanti di kehidupan kedua. Kita berusaha untuk mendapatkan sesuai dengan keahlian kita, tapi juga tentu perhatikan apakah sesuai dengan isyarat Allah dan Rasulnya atau justru bertentangan dengan isyarat Allah dan Rasulnya. Karena hadirin undangan Allah, jadikan harta itu untuk kebahagiaan nanti di kehidupan kedua. Harta atau yang kita kenal dengan hakikat harta itu adalah apa yang kita makan tentu akan habis, apa yang kita pakai itu akan rusak atau lusuh, tapi tentu ma tasaddaqta fa abqaita, apa yang kita simpan atau sedekahkan baik di tempat-tempat yang dari Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang akan menyelamatkan kita nanti di kehidupan kedua. Maka oleh karena itu persiapkan untuk kehidupan kedua dengan cara melatih diri menunaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dengan cara melatih diri menjauhi larangan Allah dan Rasulnya. Dan pintu gerbang di kehidupan kedua atau yaumul akhir itu adalah al-maut. Semua manusia pasti akan menghadap Allah sebelum yaumul hisab atau yaumul qiyamah itu terjadi, maka kita semua akan masuk ke pintu al-maut. Artinya kita akan masuk ke alam barzah atau alam kubur. Nah, ketika kita masuk ke alam barzah atau alam kubur, hakikatnya adalah tergantung amal kita di kehidupan pertama ini. Kalau nanti di kehidupan kedua kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan, maka di alam kubur atau alam barzah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kenikmatan. Atau sebaliknya, bagi mereka nanti di kehidupan kedua mendapatkan duka cita, maka tentu di alam barzah atau alam kubur kita juga termasuk orang-orang yang mendapatkan duka cita atau siksa kubur. Bahkan Rasulullah mengingatkan kepada kita dalam sebuah keterangan, idza mata ahadukum yura maq'aduhu ghadwatan wa 'ashiyyan. Bagi manusia apabila meninggal atau mati, maka yura maq'aduhu, akan diperlihatkan tempat tinggalnya nanti di yaumul hisab itu. Kapan? Maq'aduhu, tempat tinggalnya di mana? Di alam barzah atau alam kubur. Ghadwatan wa 'ashiyyan, setiap pagi dan sore. Kalimatnya adalah hadza maq'adu imma fil jannah wa imma fin nar, faqala hadza maq'aduka hatta tub'atsa. Inilah, apakah dia termasuk ahlul jannah atau dia termasuk ahlun nar, maka dikatakan inilah tempat tinggalmu. Artinya bagi mereka yang di kehidupan pertamanya berusaha terus menggunakan kesempatan usianya, fasilitas yang Allah berikan digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi ahlul jannah, maka akan diperlihatkan di alam barzahnya atau alam kuburnya dia menjadi ahlul jannah setiap pagi dan sore. Bagi mereka yang tentu abai dengan fasilitas yang Allah berikan kepadanya, kesempatan usianya hanya demi kebahagiaan sesaat, harta, jabatan, sehat, waktu luang itu hanya digunakan untuk kepuasan syahwat atau butun saja dengan abai terhadap aturan Allah dan Rasulnya, maka tentu sebelum nanti yaumul hisab di kehidupan kedua di alam kubur itu akan diperlihatkan tempat tinggalnya, yaitu an-nar ghadwatan wa 'ashiyyan. Maka oleh karena itu, hadirin undangan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama untuk menggunakan sisa jatah usia ini untuk terus melatih diri menunaikan perintah Allah dan Rasulnya, melatih diri menjauhi larangan Allah dan Rasulnya, hatta al-maut menjemput kita dalam keadaan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Aqimus shalah.